Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Hai anak-anak, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat dan walafiat dan tetap semangat ya, meskipun sedang belajar di rumah. Dan kita berdoa mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan bertatap muka di sekolah dan hilang wabah corona ini dari muka bumi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, mari kita berdoa dahulu ya sebelum belajar. Mudah-mudahan ilmu kita itu bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami kepahaman dan ilmu. Baik, doa yang kedua yaitu mari kita berdoa supaya dijauhkan dari bala penyakit, terutama penyakit wabah corona ini. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Baik Cikidot, langsung saja kita akan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Nah, di situ bisa dilihat anak-anak, gambarnya ada anak-anak sedang memberikan beras atau zakat fitrah kepada amilin atau panitia zakat. Nah, di pembahasan kali ini kita akan memahami arti zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakatnya, dan hikmahnya kita berzakat. Baik, yang pertama, apa sih arti zakat itu? Nah, zakat itu secara bahasa artinya membersihkan, bisa menumbuhkan. Nah, membersihkan di sini artinya membersihkan harta kita. Jadi orang yang tidak jarang yang tidak memberikan zakat itu hartanya tidak akan bermanfaat dan barokah ya. Meskipun sedikit, kalau sering zakat insya Allah barokah. Zakat, nah artinya yaitu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sekali lagi, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu yang telah mencapai nisab, yang telah mencapai nisab atau batas mengeluarkan zakat. Nah, kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi zakat itu tidak sembarang kita memberikannya, yaitu kepada, nanti akan dijelaskan siapa aja yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik. Muzaki orang yang memberikan zakat, sedangkan mustahik orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu ya anak-anak pengertiannya. Nah, di sini macam-macam zakat. Yang kedua, macam-macam zakat itu ada dibagi dua. Ada zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan. Nah, besarannya kalau dikilogramkan beras ya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap orang. Ya, sekali lagi, zakat fitrah itu dikeluarkannya ketika bulan Ramadan, wajib ya. Ketika dikeluarkannya bulan Ramadan dengan besaran 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap orang. Jadi zakat fitrah sangat mendorong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ya, 1, beragama Islam, 2, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tuanya ya. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan ya. Bayi juga wajib ya, bayi yang lahir di bulan Ramadan itu wajib mengeluarkan zakatnya yang ditanggung oleh orang tuanya. Yang kedua, zakat mal. Nah, pengertian zakat mal disebut juga zakat harta, malun artinya harta. Nah, nanti ini dibagi-bagi lagi ya, zakat itu banyak, ada zakat uang, ada
ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat pertanian dan sebagainya. Lihat di situ ada tuh jenis-jenis harta yang dizakati, perhiasan, yang kedua uang simpanan, tiga harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja, empat hasil pertanian, lima binatang ternak, enam barang temuan. Syarat wajib zakat mal itu ada lima. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah dibalik berakal, tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis yang wajib dizakati. Empat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun atau nisab ya, lihaul. Lima, harta tersebut milik sendiri. Nah, anak-anak bisa baca sendiri di situ ya. Di pause aja, dibaca, dipahami. Orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf, 8 golongan ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat surat ke-9 ayat ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardhatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Tuh, tiga, amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini pengertian dari 8 mustahik itu, 8 asnaf ya. Yang pertama orang fakir. Orang fakir itu beda sama miskin ya. Ini lebih-lebih lagi tidak. Yang pertama orang fakir itu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara orang miskin, nah biasanya orang miskin itu punya pekerjaan, cuman hasil pekerjaan itu upahnya tidak mencukupi untuk kehidupannya sehari-hari, itu disebut orang miskin. Yang ketiga pengurus zakat, amilin ya. Yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang tadinya bukan non Islam lalu masuk Islam, itu disebut mu'alaf, hak juga menerima zakat. 5 orang berhutang atau gharimin. Nah, berhutang ini tidak untuk bangsa tapi di jalan Allah. 6 orang yang berjuang pada jalan Allah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Ketujuh, hamba saya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. 8. Nah, yang terakhir ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan, itu berhak juga menerima zakat. Hikmahnya berzakat: 1. Membersihkan harta dan jiwa, membayar zakat dari sifat kikir, tamak dan rakus. 2. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. 4. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. 5. Mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibaca nih rangkumannya, kemudian diisi juga ya. Ini soalnya tuh ada 5. Jadi Bapak hari ini tidak memberikan kuis ya. Kalian catat aja di buku, kemudian japri Bapak kalau sudah selesai. Itu jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar dan tepat. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.